Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah struktur data dari Departemen Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Paralel 1. Saat ini kami akan presentasikan hasil proyek struktur data kami, yaitu implementasi struktur data dalam program pengolahan data e-learning. Kelompok kami beranggotakan Fauzan Arif Cahya, Husni Abdillah, dan saya sendiri Muhammad Abdullah. Latar belakang mengapa kami melakukan proyek ini, karena transformasi digital yang disebabkan COVID-19 dalam sektor pendidikan telah menjadikan e-learning krusial. Nah, keberhasilannya ini bergantung pada pengelolaan data yang efisien dan bukan hanya pada kontennya. Tantangan umumnya antara lain adalah pengelolaan materi dan tugas, penilaian, dan juga verifikasi kehadiran. Peran struktur data dalam hal ini adalah implementasi struktur data yang tepat seperti queue, stacking, list sorting, dan hashing adalah esensial untuk meningkatkan performa program, mempercepat pemrosesan data, serta menjaga integritas dan konsistensinya. Konteks dan tujuan implementasi struktur data ini akan terbagi menjadi 5 aspek utama dalam fokusnya. Yang pertama yaitu queue untuk antrian penilaian tugas, yang kedua stack untuk mendukung fitur undo penilaian, yang ketiga link list untuk pengelolaan materi secara dinamis, yang keempat algoritma sorting untuk pengurutan tugas berdasarkan tengah waktu atau nilai, dan yang kelima teknik hashing untuk verifikasi kehadiran dan autentikasi. Terkait dengan arsitektur data dan pendekatan pengembangan, sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan antarmuka command line interface, artinya dapat dijalankan di terminal. Berikutnya, model data dari sistem ini terdiri dari dua peran utama, yaitu dosen dan mahasiswa yang masing-masing memiliki akses dan fungsionalitas yang berbeda. Modularisasi digunakan dengan paradigma object-oriented programming, seperti yang terlihat pada gambar. Include dengan ekstensi .h digunakan untuk deklarasi dan .hpp untuk antarmuka modul. File source dengan ekstensi .c++ digunakan untuk implementasi logika modul dalam bahasa C++. Kemudian data disimpan dalam file CSV untuk aplikasi terpisah dan dapat digunakan setelah program berakhir begitu. Nah, manfaat dari modularisasi ini adalah perawatannya yang mudah, reusabilitas kode, serta skalibilitas dan kolaborasi sehingga dapat digunakan ulang dan dapat dikembangkan dengan lebih baik. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana struktur setiap fitur dalam sistem e-learning kami menggunakan struktur data, dapat dilihat pada tabel berikut. Fitur autentikasi menggunakan struktur data hashable dengan kompleksitas O1. Fitur kehadiran dengan struktur data hashable dengan rata-rata kompleksitas O1. Fitur materi kuliah dengan struktur data link list mengimplementasikan materi dengan operasi tambah, hapus, dan cari, dan rata-rata kompleksitas waktunya untuk pencarian sebesar ON dan penyisipan sebesar O1. Fitur penilaian tugas dengan struktur data queue dengan implementasi berupa array sekular untuk antrian tugas dengan rata-rata kompleksitas untuk operasi NQ dan DQ sebesar O1. Fitur undo penilaian dengan struktur data stack untuk implementasi riwayat nilai tugas dan kompleksitas waktu untuk push dan pop sebesar O1. Fitur sort deadline dengan struktur data priority queue untuk implementasi pengurutan deadline tugas dengan kompleksitas penyisipan sebesar O log n. Fitur pengurutan nilai dengan algoritma merge sort untuk pengurutan skor tugas mahasiswa dengan kompleksitas O n log n. Semua struktur data dan algoritma yang telah disebutkan tadi diimplementasikan secara manual oleh tim kami. Sedangkan untuk yang diambil dari standar template library berupa struktur data vektor dan map yang digunakan untuk implementasinya daftar tugas, kehadiran, output tabel dengan kompleksitas pengaksesan dan penyisipan sebesar O1, dan map digunakan untuk menyimpan mata kuliah dan jawaban dengan kompleksitas rata-rata waktu untuk mengakses dan mengupdate sebesar O log n. Baik, untuk selanjutnya akan lanjut ke bagian demo. Kita akan beralih ke command prompt. Nah, untuk menjalankan program, kita menggunakan perintah seperti ini sesuai dengan nama filenya. Nah, kita sudah berada di dalam menu awal. Jadi, kita bisa login sebagai dosen ataupun mahasiswa. Untuk pertama-tama akan login sebagai dosen dulu. Kita masukkan NIP dosen sesuai yang ada di tabel CSV, login berhasil, dan kita memilih mata kuliahnya. Misalkan kita memilih mata kuliah struktur data. Nah, di sini ada 3 menu utama, yaitu untuk kelola materi, kelola tugas, dan kelola kehadiran. Kita akan pilih untuk kelola materi dulu. Misalkan kita pengen menambah materi dengan ID misalnya materi 1. Dengan judul adalah materi 1 final misalkan. Deskripsinya adalah untuk materi 1 misalnya gitu.
file path-nya kita buat seperti ini aja. Dan materi sudah ditambahkan, kemudian kita lihat materinya, apakah sudah ada di tabel, ternyata sudah ada di sini. Kemudian kita hapus materinya dengan input ID-nya, terus kita mencet yes, dan materi berhasil dihapus. Kita kembali ke menu awal, kita pilih kelola tugas. Di sini kita bisa nambah tugas, lihat tugas, hapus tugas, nilai tugas, serta undo penilaian. Kita pilih untuk menambah tugas dulu, kita pilih misalnya tugas 1. Deskripsinya adalah tugas 1. Deadline-nya kita tambahkan, yaitu 0601, sukses berhasil ditambahkan. Kita lihat tugas, tadi ada kesalahannya. Nah, kita lihat tugas ya, misalkan default, sini tidak ada tugas 1 dan ID 1 tadi ditambahkan, kemudian berdasarkan deadline juga bisa, akan diurutkan berdasarkan deadline paling dekat, kemudian kita bisa menghapus tugasnya. Kita hapus misalnya tugas 1. Nah, berhasil dihapus, kemudian kita bisa menilai juga nih dari antrian. Kita nilai misalnya 95, terus kita undo. Nah, berhasil di undo, kita kembali ke menu awal, kita pilih kelola kehadiran. Kita pilih untuk membuat sesi absensi ya. Misalkan kita sesi absensi 6. Sesi absensi berhasil dibuat, kita lihat rekap kehadirannya, di mana sini udah ada sesi absensinya. Kita kembali, dan menu untuk dosen sudah selesai, kita logout, kita kembali ke menu mahasiswa atau login. Masukkan ID NIM mahasiswanya, login berhasil, terus kita bisa milih mata kuliah, akumulasi tugas, dan akumulasi kehadiran. Kita lihat tugas dulu, ternyata sini sudah terlihat statistiknya ya. Kemudian kita kehadiran juga terlihat apakah matkul ini kita sudah absen atau tidak, terus suruh matkul, kemudian kita memilih mata kuliah. Kembali lagi kita memilih mata kuliah struktur data. Nah, sini kita bisa melihat ada materi, tugas, dan kehadiran. Kita pilih untuk materi terlebih dahulu. Sini terlihat materi yang sudah ditambahkan oleh dosen. Kemudian untuk tugas, kita bisa lihat tugas berdasarkan default, sort by deadline, ataupun status nilai. Kalau lihat berdasarkan default, dia akan diurutkan berdasarkan waktu masuknya. Kemudian berdasarkan deadline, dia akan diurutkan berdasarkan deadline paling dekat. Untuk status nilai, maka akan diurutkan berdasarkan status dan nilainya. Kemudian kita lihat statistik pengumpulan tugasnya seperti ini, sudah terlihat. Kemudian kita bisa ingin mengirim tugas, misalnya tugas T, Kom 120H 11. Jawaban Anda misalnya tugas. Jawaban masih dikirim, kita lihat lagi tugasnya, dan tugas berhasil dikumpulkan di sini ya. Kemudian kita kembali ke menu awal, kita pengen lihat ke menu kehadiran, isi absensi, tadi 6, coba ya, masuk ke nomor 6, kehadiran masih dicatat, kemudian lihat status kehadiran, dan 6 hadir ya. Kemudian rekap kehadiran seluruh mata kuliah, sini sudah terlihat semua, kemudian kita kembali, terus logbook mata kuliah, terus kita keluar dari sistem e-learning. Program selesai, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Seperti yang sudah terlihat di sesi demo tadi, dapat dilihat bahwa fungsionalitas utama sistem telah berhasil kami implementasikan. Sistem mampu menangani autentikasi pengguna, baik dosen maupun mahasiswa, lalu materi pembelajaran, manajemen tugas mulai dari pembuatan hingga pengumpulan, proses penilaian tugas, serta pencatatan kehadiran mahasiswa. Seluruh data operasional sistem dijaga persistensinya menggunakan file CSV, sehingga data tetap tersedia antar sesi penggunaan. Kemudian dari segi efisiensi, penggunaan Hastable untuk login dan verifikasi kehadiran menghasilkan sistem yang responsif dengan kompleksitas rata-rata O1. Kemudian operasi antrian menggunakan queue dan stack berhasil diimplementasikan dengan efisien dengan kompleksitas O1. Untuk link list yang digunakan pada pengelolaan materi menawarkan efisiensi untuk data yang dinamis dengan operasi insert atau delete di awal, kompleksitasnya O1, di tengah atau di akhir kompleksitasnya ON, serta untuk pengaksesan atau pencarian dengan kompleksitas ON. Yang terakhir, priority queue dengan kompleksitas O log N dan algoritma merge sort dengan kompleksitas O n log N terbukti efisien untuk pengurutan tugas berdasarkan deadline maupun nilai. Namun, kami juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan dalam implementasi saat ini. Ukuran statis pada Hastable, manual kami, dan penggunaan file CSV untuk persistensi data mungkin saja kurang ideal dan dapat menjadi kendala jika sistem ini dihadapkan pada data dengan skala yang jauh lebih besar atau kebutuhan konkurensi tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.